Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Ramadanti, NIM K71190027 dari kelas 4A, PGSD Surakarta, Universitas 11 Maret. Di video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas genetika. Yang pertama, kasus tentang perebutan anak yang diselesaikan dengan mengecek persilangan golongan darah dan tes PCR. Pada tahun 2003, seorang anak tinggal di rumah bersama orang tuanya. Namun, tiba-tiba ada pasangan orang tua yang ingin mengambil anak tersebut karena mengaku bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka. Kemudian, untuk membuktikan siapa orang tua kandung sebenarnya, dilakukanlah pengecekan persilangan golongan darah. Diketahui, golongan darah anak tersebut adalah O. Orang tua pertama, golongan darahnya adalah A dengan A. Maka, alel IA dikali IA menghasilkan A resus negatif. Kemudian, alel IA dikali IO menghasilkan A. Alel IO dikali IO menghasilkan O. Jadi, hasil persilangan golongan darah A dan A adalah A dan O. Orang tua kedua, golongan darahnya adalah A dengan AB. Maka, alel IA dikali IA menghasilkan A resus negatif, alel IA dikali IB menghasilkan AB, alel IA dikali IO menghasilkan A, dan alel IB dikali IO menghasilkan B. Jadi, hasil persilangan golongan darah A dan AB adalah A resus negatif, A, AB, dan B. Maka, terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari orang tua yang pertama. Untuk lebih meyakinkan lagi, maka dilakukanlah tes PCR. PCR merupakan singkatan dari Polymerase Chain Reaction, sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Biasanya, DNA ini merupakan yang ingin diteliti atau diketahui oleh pelaku eksperimen. Contohnya, seperti peneliti ingin mengetahui fungsi dari sebuah gen, atau seorang peneliti forensik ingin menggunakan penanda genetik untuk mencocokkan dengan DNA target pelaku kriminal. Goal dari proses PCR ini adalah untuk mencukupkan DNA target tertentu agar dapat dilihat dan dianalisis oleh peneliti. Karena seperti yang kita tahu, DNA merupakan nukleotida yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kunci dalam pelaksanaan reaksi PCR membutuhkan tag polymerase, primer, DNA template, dan nukleotida atau blok pembangun DNA. Keseluruhan bahan digabung dalam sebuah tiub bersama kofaktor yang dibutuhkan oleh enzim dan melewati siklus pemanasan dan pendinginan berulang yang memungkinkan terjadinya amplifikasi DNA. Langkah kerja PCR melewati 3 tahap berikut. Yang pertama yaitu denaturation atau denaturasi pada suhu 96 derajat Celcius. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi strand DNA akan terpisah menjadi DNA beruntai tunggal atau single-stranded. Yang kedua yaitu annealing atau penempelan pada suhu 55 sampai 65 derajat Celcius. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sekuens single-stranded DNA. Yang ketiga yaitu extension atau elongasi pada suhu 72 derajat Celcius. Pada suhu ini, tag polymerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA baru. Selanjutnya yang kedua, perbedaan tes antibodi dan antigen dan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi. Tes antibodi. Antigen, termasuk virus corona yang masuk ke dalam tubuh, dapat terdeteksi oleh sistem imunitas tubuh. Setelah antigen terdeteksi,
Sistem imun akan memproduksi antibodi untuk memusnahkannya. Keberadaan antibodi untuk membasmi virus corona bisa dideteksi melalui rapid test antibodi. Sedangkan tes antigen merupakan suatu zat atau benda asing, misalnya racun, kuman, atau virus yang dapat masuk ke dalam tubuh. Sebagian antigen dapat dianggap berbahaya oleh tubuh sehingga memicu sistem imunitas untuk membentuk zat kekebalan tubuh atau antibodi. Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Virus corona yang masuk ke dalam tubuh akan terdeteksi sebagai antigen oleh sistem imunitas. Antigen ini juga dapat dideteksi melalui pemeriksaan rapid test antigen. Perbedaan rapid test antibodi dan antigen. Nama lain tes antibodi adalah tes serologi, sedangkan tes antigen adalah tes diagnosa cepat atau rapid swab. Sampel yang digunakan dalam tes antibodi yaitu darah, sedangkan dalam tes antigen yaitu lendir dalam hidung dan tenggorokan. Sasaran tes antibodi yaitu antibodi dalam darah, sedangkan tes antigen yaitu protein dari virus corona. Diagnosa tes antibodi yaitu sebagai proses screening awal, sedangkan tes antigen yaitu identifikasi virus corona aktif. Lama deteksi tes antibodi yaitu 5-10 menit, sedangkan tes antigen 20-30 menit. Akurasi tes antibodi kurang akurat, sedangkan tes antigen deteksi real time, sensitivitas hingga 80%. Tujuan tes antibodi yaitu identifikasi kemunculan antibodi seseorang akibat infeksi virus corona, sedangkan tes antigen yaitu identifikasi infeksi aktif virus corona lewat deteksi protein. Mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi? Jika dibandingkan dengan rapid test antibodi, rapid test antigen dinilai lebih akurat, yakni hingga 97%. Alasan mengapa rapid test antigen lebih akurat dibanding rapid test antibodi adalah karena tes ini bisa mendeteksi langsung keberadaan antigen virus corona pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan. Perlu diketahui bahwa antigen biasanya bisa terdeteksi ketika virus yang masuk ke tubuh aktif bereplikasi. Sementara itu, pada rapid test antibodi yang dideteksi adalah keberadaan antibodi dalam darah. Pada kebanyakan kasus COVID-19, keberadaan antibodi dalam darah pengidap COVID-19 umumnya baru muncul pada beberapa hari atau pekan kedua setelah terinfeksi virus. Yang ketiga, contoh persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Perkawinan trihibrid adalah perkawinan antara individu dengan 3 sifat beda. Contohnya, yaitu perkawinan pada tanaman kapri dengan M besar, yaitu gen untuk warna merah pada bunga, M kecil, gen untuk warna putih pada bunga, K besar, gen untuk warna kuning pada biji, K kecil, gen untuk warna hijau pada biji, B besar, gen untuk bentuk bulat pada biji, dan B kecil, gen untuk bentuk keriput pada biji. Langkah kedua yaitu M besar, K besar, K besar, B besar, B besar dikalikan M kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, maka menghasilkan F1 yaitu M besar, M kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil. Individu trihibrid akan membentuk 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 macam gamet. Langkah ketiga yaitu F1, M besar, M kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil dikalikan M besar, M kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil dari perkawinan di atas akan diperoleh keturunan kedua atau F2 sebanyak 2 pangkat N dikali pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali pangkat 2 sama dengan 64 kombinasi. 27 kombinasi M besar, K besar, B besar atau merah, kuning bulat, 3 gen dominan, 9 kombinasi M besar, K besar, B kecil atau merah, kuning keriput,
9 kombinasi M besar K kecil B besar atau merah hijau bulat, dan 9 kombinasi M kecil K besar B besar atau putih kuning bulat, 2 gen dominan. 3 kombinasi M besar K kecil B kecil atau merah hijau keriput, 3 kombinasi M kecil K besar B kecil atau putih kuning keriput, dan 3 kombinasi M kecil K kecil B besar atau putih hijau bulat, 1 gen dominan. 1 kombinasi M kecil K kecil B kecil atau putih hijau keriput, 0 gen dominan. Langkah keempat, perkawinan trihibrid menghasilkan keturunan dengan perbandingan 27 banding 9 banding 9 banding 9 banding 3 banding 3 banding 3 banding 1, atau dapat ditulis 1 dikali 3 pangkat 3 banding 3 kali 3 pangkat 2 banding 3 kali 3 pangkat 1 banding 1 kali 3 pangkat 0. Yang keempat, silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofilia. Di sini ditampilkan peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofilia. Hemofilia merupakan kondisi kelainan darah yang sulit untuk menggumpal atau membeku, karena tubuh kekurangan protein pembekuan darah. Alhasil, darah penyintas tidak dapat dihentikan apabila terluka. Ketika pendarahan terlambat ditangani, hemofilia dapat membawa penderita pada kecacatan fisik dan berujung pada kematian. Penyakit ini mendapat julukan penyakit kerajaan ketika Ratu Victoria, nenek buyut Ratu Elizabeth II, melahirkan anak ke-8-nya, Pangeran Leopold. Berdasarkan pemberitaan British Medical Journal pada 1868, Ratu Victoria dan dokter kerajaan tidak tahu anak laki-lakinya itu sakit apa. Padahal Leopold adalah penderita hemofilia, sehingga luka memarnya sulit untuk pulih dan sering mengalami pendarahan. Dengan kondisi pengetahuan dunia dan tenaga medis tentang penanganan pasien hemofilia yang minim, akhirnya Leopold meninggal dunia pada saat berumur 31 tahun karena pendarahan otak. Penyebab Ratu Victoria dapat menjadi pembawa penyakit genetik hemofilia yaitu karena pasalnya beberapa keluarga kerajaan besar di Eropa akrab dengan praktik perkawinan sedarah atau insest. Pada pernikahan antar saudara di keluarga dapat menimbulkan efek buruk untuk keturunannya. Walaupun Ratu Victoria bukan pelaku insest, tapi tindakan keluarganya yang membuat ia menjadi pembawa penyakit hemofilia. Hal ini terbukti dari kasus yang terjadi pada anak ke-8-nya, Leopold dan 3 anak-anak perempuannya, Putri Victoria, Putri Alice, serta Putri Beatrice. Meski ketiga putrinya tidak positif hemofilia, tetapi mereka menjadi pembawa genetik penyakit tersebut. Buktinya pada 1928, Viscount Trematon, anak laki-laki Alice, meninggal dengan penyebab yang sama seperti Leopold, yaitu pendarahan otak. Masalahnya, ketiga putri Ratu Victoria menikahi pria yang merupakan bangsawan dari Spanyol, Jerman, dan Rusia. Akibatnya, penyebaran penyakit ini menjadi semakin meluas ke kerajaan lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.